Halo guys, kembali lagi di channel Zamaroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share tentang apa, yaitu ini dia, waspada gejala serangan hama pada tanaman hias. Nah, ini dia, musim penghujan telah berlalu guys. Nah, setelah musim penghujan seperti biasa, tiba saatnya kita memasuki musim kemarau. Nah, buat para pencinta tanaman hias di rumah yang punya banyak tanaman hias nih, yang suka ngerawat entah itu tanaman hias berbunga ataupun tanaman hias daun ya, pada saat musim kemarau ini adalah tiba saatnya serangan hama pada tanaman hias kita. Nah, sebelum tanaman hias kita itu diserang oleh para hama yang jahat yang dapat merusak tanaman hias kita harus lebih ekstra waspada ya, gejala-gejala apa yang sudah terjadi pada tanaman hias kita, sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal dan tanamannya pun tidak sempat rusak oleh hama yang menyerangnya. Nah, hama-hama tersebut diantaranya adalah seperti serangan dari kutu-kutuan, laba-laba, ulat daun, dan belalang. Nah, itu salah satu contoh hama-hama yang suka menyerang pada tanaman hias kita guys. Sebelum serangannya itu parah, itu biasanya menimbulkan gejala-gejala atau tanda-tanda yang vital pada tanaman hias kita. Nah, tanda-tanda itu apa saja sih yang bisa kita deteksi? Karena kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, maka tanaman kita pun akan selamat ya. Artinya hama tersebut bisa kita basmi lebih awal. Nah, tanda-tanda serangan hama pada tanaman hias kita yang pertama yang bisa kita lihat adalah ini dia. Apabila teman-teman melihat sarang laba-laba di sekitar tanaman hias kita, maka itu kita harus waspada ya. Atau apabila teman-teman melihat sekelebat, misalkan ada laba-laba yang menggelantung pada tanaman hias kita, harus kita singkirkan juga. Karena kenapa? Laba-laba itu bisa menimbulkan serangan yang sangat merusak pada tanaman hias kita guys. Di antaranya biasanya daun-daun itu akan menghitam, mengering, kemudian tanamannya akan mati. Lalu juga apabila teman-teman melihat serang laba-laba pada permukaan daun, itu juga kita bisa mendeteksi dari serangan tungau. Tungau itu apa? Tungau itu seperti sejenis dari laba-laba juga, cuman dia bentuknya agak mengecil guys. Kalau kita perhatikan dari kejauhan tidak akan kelihatan, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, itu akan banyak sekali menempel pada permukaan daun atau di ketiak-ketiak daun guys. Biasanya itu sarang laba-labanya agak halus ya. Tungau ini juga cukup berbahaya buat tanaman hias kita guys, karena tungau bisa menyerap sari tanaman yang terdapat pada daun-daun tanaman hias kita, sehingga biasanya tanaman hias kita daunnya akan menimbulkan bercak-bercak putih, lalu dilanjutkan dengan daun yang berwarna menguning lalu mengering. Nah, itulah serangan pada hama laba-laba ataupun tungau. Maka selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah penyemprotan insektisida. Cara penyemprotan insektisidanya nanti ya di akhir video, makanya tonton video ini sampai habis guys. Lalu gejala kedua yang bisa kita lihat dari sekitar tanaman hias kita adalah adanya semut guys. Apabila teman-teman melihat segerombolan semut yang menempel pada batang-batang tanaman hias kita, bahkan sampai ke dedaunan, itu waspadalah, biasanya ada serangan hama kutu pada tanaman hias kita guys. Karena kenapa? Sebenarnya si semut ini tidak menyerang pada tanaman hias kita, tapi karena si kutu ini mencari dari cairan yang dikeluarkan oleh si hama kutu. Nah, zat yang dikeluarkan oleh kutu ini itulah yang mengundang kedatangan semut pada tanaman hias kita guys. Jadi sebenarnya kita harus lebih berterima kasihlah pada semut, karena dia beritahu kita bahwa ada serangan hama kutu di tanaman-tanaman kita. Hama-hama kutu tersebut biasanya dari hama thrips ataupun kutu kebul. Nah, itu hama yang sangat sering yang menimpa pada tanaman hias kita guys, jadi waspadalah. Lalu gejala selanjutnya yang dapat kita lihat dari keadaan sekeliling di tanaman-tanaman kita adalah yaitu adanya lubang-lubang pada daun-daun tanaman hias kita guys. Nah, ini kita harus waspada ya, karena kenapa? Lubang-lubang pada tanaman hias kita itu berasal biasanya dari ulat daun guys. Ulat daun inilah yang suka menggerogoti dari daun-daun tanaman hias kita, sehingga tanaman hias kita daun-daunnya rusak, sobek, ataupun berlubang. Pada saat pagi sampai sore mungkin kita tidak bisa menemukan hama ulat daun pada tanaman hias kita guys. Karena kenapa? Hama ulat daun itu biasanya beraksi pada malam hari, yaitu dimana sekitar jam 8 sampai jam 9 malam itu dia mulai keluar. Jadi jangan harap apabila pada saat siang hari teman-teman bisa mendapatkan hama ulat ya di daun-daun tanaman kita. Yang ada pokoknya pada saat pagi kita merasa kaget, loh kok daun tanaman kita
menjadi sobek-sobek atau berlubang ya. Karena apa ini? Karena jawabannya adalah serangan oleh si ulat daun. Lalu gejala selanjutnya yang diakibatkan oleh serangan hama ulat daun adalah adanya daun-daun yang menggulung. Kita harus bisa mengecek ya, daun-daun yang menggulung itu kenapa. Kita bisa membuka dari gulungan daun yang terjadi pada tanaman hias kita guys. Biasanya setelah kita buka itu ada seperti benang-benang halus pada di dalam daun yang menggulung. Nah itu adalah rumah atau tempat tinggal si hama ulat daun. Tapi biasanya pada saat siang hari itu saat kita membuka gulungan daun tersebut tidak ada hama ulatnya ya, cuma ada sarangnya yaitu seperti benang-benang halus. Karena sekali lagi hama ulat daun itu menyerang pada malam hari. Lalu gimana cara membasminya? Cara membasminya yaitu dengan semprotan insektisida yang kita lakukan pada saat menjelang malam hari ya, yaitu di sekitar jam 7 sampai jam 8 malam kita bisa melakukan penyemprotan insektisida. A few moments later. Nah, gejala serangan selanjutnya adalah masih pada daun tanaman yang rusak atau berlubang ya. Ternyata selain dari serangan hama ulat daun, daun-daun yang rusak ataupun berlubang juga bisa disebabkan oleh serangan siput atau keong ya, yang biasanya beraksi juga pada malam hari. Kita harus sering mengecek ya. Pada saat malam hari biasanya kalau ada keong atau siput yang datang ke pekarangan rumah kita, nah lebih baik kita singkirkan jauh-jauh ya. Karena pada saat malam hari, keong atau siput tersebut merambat ke daun-daun tanaman hias kita dan terus memakan dari daun-daun di tanaman hias kita. Cara pencegahan pada ulat atau keong yang menyerang pada tanaman hias kita adalah dengan cara memberikan kulit telur yang sudah dikeringkan ya pada permukaan di media tanam pada tanaman hias kita guys. Cara detailnya ada ya linknya di atas ini. Nah tonton ya videonya. Lalu gejala serangan selanjutnya pada tanaman hias kita yang diserang oleh hama adalah adanya seperti jalan yang berkelok-kelok pada permukaan daun tanaman hias kita guys. Atau juga bisa dikatakan mirip dengan air liur ya. Bekas air liur yang berada di bantal kita nih. Nah kalau ada tanda-tanda seperti itu di permukaan daun tanaman hias kita, itu adalah serangan dari lalat ya. Nah lalat buah tersebutlah yang bisa memberikan larva-larvanya ya di permukaan daun tanaman hias kita, sehingga permukaan daun tanaman hias kita itu seperti ada jalan yang berkelok-kelok yang berwarna putih. Nah kalau ada tanda serangan seperti itu di daun-daun tanaman hias kita, yang kita lakukan adalah sesegera mungkin memetik daun yang terserang larva tersebut ya, dengan cara dipetik kemudian dibuang atau dibakar sehingga tidak menular ke daun-daun yang lain, karena bisa menimbulkan kematian pada tanaman hias kita ya guys. Lalu untuk mencegah datangnya dari lalat-lalat daun yang menyerang pada tanaman hias kita adalah dengan cara memberi jebakan pada di pekarangan rumah halaman kita ya yang ada tanaman hiasnya. Cara membuat jebakannya gimana? Yaitu dengan cara mencari botol yang berwarna kuning, kemudian kita bisa mengoleskannya dengan lem khusus buat jebakan lalat guys. Lemnya bisa kita beli ya di toko online, atau dengan cara membuatnya dengan botol minuman yang sederhana. Nanti cara membuatannya saya akan berikan ya tutorialnya di video terpisah. Oke, gitu aja ya video tentang gejala serangan hama pada tanaman hias kita. Semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa like, comment, sharing, and subscribe channel ini agar semakin berkembang, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Oke, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.